Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Jalan-jalan ke Jakarta, berangkat bareng bersama Dini. Perkenalkan kami dari SGDA 3, izin presentasi untuk hari ini. Mohon izin Bapak dan teman-teman semua, kami akan menyampaikan materi yang bertajuk Hak dan Kewajiban Warga Negara. Ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, maka lebih bagus. Maka dari itu, kepada teman-teman dari SGDA 3, saya persilahkan. Baik, mohon izin semuanya. Perkenalkan, nama saya Putu Sri Darmayanti dengan NIM digit terakhir 038. Di sini saya izin untuk memaparkan materi latar belakang dari paper kami. Jadi kita mengetahui bahwa hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus berjalan secara seimbang. Namun sayangnya, secara realita hal tersebut sudah tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi dalam masyarakat. Setiap warga negara mungkin sudah mengetahui mengenai hak dan kewajiban apa saja yang seharusnya mereka terima dan lakukan, tetapi mereka belum cukup paham dan belum mampu untuk merealisasikannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Isma. Sebelumnya perkenalkan saya Ketut Liana Arya Dewi dengan nomor NIM digit terakhir yakni 039. Pada kesempatan kali ini saya izin memaparkan mengenai rumusan, tujuan, dan manfaat dari paper yang telah kami buat. Yang pertama adalah rumusan masalah dari paper kami. Rumusan masalah tersebut antara lain yang pertama, bagaimana implementasi dalam setiap landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional dalam mengatur sistem hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, bagaimana peran masyarakat dalam menerima hak sebagai warga negara. Yang ketiga, bagaimana peran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Serta yang terakhir, bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari paper kami. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengimplementasian landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional dalam mengatur sistem hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, untuk mengetahui peran masyarakat dalam menerima hak sebagai warga negara. Yang ketiga, untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Serta yang terakhir adalah untuk mengetahui peran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk waktunya Liana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cokorda Agung Pratiwi dengan 3 digit yang terakhir 040. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penulisan yang kami gunakan dalam pembuatan paper PPKN ini. Metode yang kami gunakan dalam pembuatan tugas ini ialah metode pengkajian pustaka dan literatur serta metode analisis, di mana metode pengkajian pustaka dan literatur yang kami gunakan ialah dengan mengumpulkan seluruh sumber bacaan dari laman internet, baik yang sudah dan belum pernah dibaca, sehingga dapat dikaitkan pada topik yang sesuai dengan pembahasan kami dan juga fakta yang ada di lingkungan sekitar. Sedangkan metode analisis kami gunakan untuk menambah referensi tulisan kami dengan menyelipkan pengalaman dan pengamatan pribadi dalam kasus-kasus tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Coge. Perkenalkan, saya Iputu Sandeva Permayana dengan NIM akhir 041. Hak dan kewajiban warga negara merupakan suatu hal yang tak dapat dipisahkan, suatu hal yang terkait satu sama lain, sehingga dalam praktiknya harus dijalankan dengan seimbang. Di mana hak adalah segala sesuatu yang pantas dilakukan oleh suatu individu, di mana didapatkan sejak dan dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan
atau kewajiban yang dilakukan oleh individu untuk melaksanakan peran sebagai warga negara di mana guna untuk mendapatkan hak dan pengakuan yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan, namun memiliki artinya masing-masing. Contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan nyata adalah kita sebagai warga negara berhak untuk menggunakan fasilitas umum, namun kita juga harus berkewajiban untuk menjaga fasilitas umum tersebut agar dapat digunakan oleh masyarakat lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Farouk Gani Alamsyah dengan 3 digit NIM terakhir 042. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan implementasi dari salah satu landasan, yaitu landasan ideal. Pancasila sebagai pandangan atau falsafah hidup bangsa merupakan kristalisasi nilai-nilai dan norma yang diyakini kebenarannya sehingga menimbulkan tekad untuk mewujudkannya melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keseluruhan semangat, arah, dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengalaman semua sila Pancasila sebagai landasan filosofi bangsa yang serasi dan sebagai kesatuan yang utuh. Tidak terkecuali dalam sistem hak dan kewajiban warga negara, nilai-nilai Pancasila pun memuat implementasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar kita sebagai warga negara. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita berhak memeluk agama sesuai keyakinan dan beribadah secara bebas. Dengan kewajiban, kita wajib memberikan orang lain kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaannya. Yang kedua, dalam kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita berhak mendapatkan keadilan di mata hukum, berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan diperlakukan secara adil di masyarakat. Dengan kita wajib bersikap adil dan membela kebenaran, serta wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tegang rasa. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, di mana kita berhak ikut serta dalam bela negara dan wajib menghargai dan menghormati segala perbedaan antar sesama dan wajib menjaga persatuan dan kesatuan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana kita berhak untuk mengeluarkan pendapat, berhak untuk mengikuti pemilihan umum jika sudah memenuhi syarat. Dengan kita wajib menghargai pendapat dan masukan dari orang lain, serta kita wajib menghormati hasil keputusan dari musyawarah. Selanjutnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita berhak mendapat pengayoman dari orang lain dan pemerintah, berhak mendapatkan kesejahteraan di berbagai hal, serta wajib mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat, dan yang terakhir, wajib mengikuti kegiatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Sekian yang saya sampaikan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Gani. Di sini saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ngurah Arya Mahadipaka dengan NIM akhir 043. Jadi, landasan konstitusional sebagai landasan dan sumber dari Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar kita sebagai warga negara. Berikut hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan UUD NRI 1945, hak warga negara untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Hal ini jelas tercantum dalam pembukaan karena Indonesia mendukung penghapusan penjajahan dunia yang tidak berperkemanusiaan dan berperkeadilan. Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat batang tubuh yang memuat pasal-pasal yang berisi hak dan kewajiban sebagai warga negara, di mana setiap warga negara wajib mematuhi hak dan kewajiban agar terciptanya keharmonisan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Arya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Karya Milana Vita Kumala Astagina dengan 3 digit NIM terakhir 044. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan operasional. Landasan operasional adalah dasar hukum penyelenggaraan suatu kegiatan dalam negara yang memuat aturannya secara lebih terperinci. Hal ini dilakukan agar semua kegiatan penyelenggaraan negara lebih kuat secara hukum termasuk dalam hak dan kewajiban warga negara itu sendiri. Nah,
Contoh dari landasan operasional meliputi yang pertama ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998, Peraturan Junto nomor 39/1999 tentang hak asasi manusia atau HAM. Ketetapan MPR RI nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Untuk melaksanakan amanat ketetapan MPR RI nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia tersebut telah dibentuk Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di samping hal tersebut, pembentukan undang-undang tentang hak asasi manusia juga mengandung suatu misi mengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang telah disahkan dan atau diterima oleh negara Republik Indonesia itu sendiri. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mila. Sebelumnya, perkenalkan saya Ana Agung Putu Desiliana Dewi dengan NIM akhir 046. Selanjutnya adalah materi mengenai peran masyarakat dalam menerima hak sebagai warga negara. Kita akan mulai dari definisi hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang melekat pada manusia sebagai hadiah dari Tuhan. Sedangkan definisi dari hak warga negara adalah hak yang kita peroleh sebagai pemberian dari negara. Hak warga negara yang mencakup dalam peraturan hukum dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, agama, dan pertahanan keamanan. Adapun hak warga negara yang jelas tercantum dalam pasal 27 hingga pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak membela negara. Yang ketiga, hak berpendapat. Yang keempat, hak kemerdekaan memeluk agama. Dan yang kelima, hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Nah, dari uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa setiap masyarakat sebagai seorang individu yang berkebangsaan Indonesia memiliki haknya masing-masing dan layak untuk diperjuangkan. Namun, seringkali kita melihat terjadinya pelanggaran hak baik oleh individu maupun pemerintah. Oleh karena itu, perlu pendidikan karakter yang baik sejak dini agar setiap individu dapat mengetahui dan memperjuangkan hak yang dimilikinya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda Dwi Pena dengan 3 digit NIM terakhir 047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, sebelum memperoleh hak, warga negara wajib untuk melaksanakan serta mematuhi kewajiban. Definisi dari kewajiban adalah tindakan yang secara moral atau hukum wajib dilakukan oleh pihak tertentu dengan rasa penuh tanggung jawab serta dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang bersangkutan. Sedangkan kewajiban warga negara yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara terhadap negaranya. Kewajiban sebagai warga negara yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diantaranya yaitu pada pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 yang berbunyi,
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu yang kedua, pada pasal 27 ayat 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan pada pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Adapun beberapa contoh peranan warga negara dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu sebagai warga negara wajib untuk ikut serta dalam menjaga fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah. Lalu, wajib membayar pajak tepat waktu, wajib membayar setelah menggunakan fasilitas umum, serta transportasi umum, wajib menaati norma, baik norma hukum ataupun norma kesopanan. Warga negara juga wajib menaati peraturan lalu lintas, misalnya menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Jika ditinjau dari sudut pandang HAM atau hak asasi manusia, warga negara memiliki beberapa kewajiban. Di antaranya, wajib memahami dan mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu saling menghargai serta menghormati antara sesama demi keutuhan persatuan Indonesia, serta warga negara wajib dalam melaksanakan upaya bela negara dengan memahami serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nimade Uma Vinayaka Janani dengan NIM akhir 050. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Warga negara yang memiliki kesadaran tersebut adalah warga negara yang berperilaku sesuai dengan hak dan kewajiban yang berlaku di negaranya, dan juga sesuai dengan norma agama, budaya, dan sosial di masyarakat. Warga negara yang baik memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, lingkungan, dan hukum di negaranya. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk membangun kesadaran hak dan kewajiban warga negaranya, yaitu yang pertama, memperjuangkan hak-haknya dan juga melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, kritis menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi. Yang ketiga, ada supremasi hukum yang telah menjamin hak-hak tiap warga negara. Yang keempat, melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban. Yang kelima, pemerintah memberikan hak-hak pada rakyat. Yang keenam, ada lembaga seperti Komnas HAM. Dan yang terakhir, warga negara tidak hanya menuntut hak tetapi juga melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Dalam memperjuangkan hak-hak warga negara, kita juga tidak boleh sampai lupa untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara dan mematuhi setiap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Uma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Ayu Kadi Putri Monika dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 053. Jadi di sini izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari presentasi kelompok kami hari ini. Jadi, hak dan kewajiban warga negara memiliki keterkaitan yang begitu besar sehingga dalam praktiknya harus dijalankan dengan seimbang. Jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang dalam kehidupan, maka akan menimbulkan gejolak dalam pelaksanaan kehidupan individu, baik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban warga negara berpedoman pada 3 buah landasan, yaitu yang pertama, landasan ideal berupa Pancasila, yang kedua, landasan konstitusional berupa Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan operasional, yaitu peraturan pemerintah, di mana setiap masyarakat sebagai seorang individu yang berkebangsaan Indonesia memiliki haknya masing-masing dan layak untuk diperjuangkan. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban, sebelum memperoleh hak, warga negara tersebut wajib untuk melaksanakan serta mematuhi kewajibannya. Sekian dari saya, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Monica. Presentasi akan saya lanjutkan. Nah, berdasarkan paparan materi yang diberikan sebelumnya, maka dengan memahami pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara, pembaca diharapkan dapat mengimplementasikannya sebagai upaya menciptakan kehidupan bernegara yang harmonis dan tentram. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis lain dalam pengembangan kajian seputar hak dan kewajiban warga negara ke depannya. Bagi institusi, saran yang dapat diberikan yakni dengan meningkatkan sosialisasi akan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban kepada masyarakat, khususnya warga negara Indonesia. Sekian dari saya, Jason Pratama. Terima kasih. Baiklah, itu tadi merupakan pemaparan materi dengan tajuk hak dan kewajiban warga negara. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah pemaparan materi dari SIDA 3. Jika ada virus muncul di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Shanti 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.